Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang keutamaan sholat berjamaah atau ketentuan sholat berjamaah. Nah, baik, oke, silahkan disimak penjelasan Bapak berikut ini ya. Nah, yang pertama yaitu ketentuan sholat berjamaah. Nah, karena kita telah mempelajari tentang yang minggu sebelumnya, yaitu kita mempelajari tentang syarat sah menjadi imam, syarat-syarat menjadi imam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu makmum yang tidak sah mengikuti imam, yang mempunyai ciri khas sebagai berikut. Nah, jadi makmum tidak sah mengikuti imam apabila imamnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu orang yang belum balik. Nah, jadi orang yang belum balik atau belum dewasa tidak boleh menjadi imam. Apabila diikutin oleh orang-orang, apabila kita bersolat berjamaah dengan orang-orang yang belum balik, maka tidak sah solat kita. Nah, kecuali dalam tahap pembelajaran seperti kita di sekolah diimamin oleh anak-anak kecil, sesama anak kecil, maka itu diperbolehkan karena dalam tahap pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu orang yang bacaannya tidak benar atau tidak fasih. Nah, jadi orang yang menjadi imam harus bacaannya benar dan fasih. Maka dia harus belajar ilmu tajwid agar bacaannya baik dan benar. Apabila dia belum bisa membaca Al-Quran, maka dia tidak sah menjadi seorang imam. Nah, yang ketiga yaitu orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, jadi ketika orang ingin menjadi imam, dia harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, baik pakaiannya, baik tempat sholatnya, dan sebagainya. Jadi harus bersih. Yang keempat yaitu orang yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat. Nah, jadi seorang imam yang tidak mengetahui syarat dan rukun sholat, maka dia kita tidak sah sholat kita apabila kita mengikuti imam tersebut karena dia tidak mengetahui syarat dan rukun sholat. Maka ketika orang ingin menjadi imam, maka dia harus tahu apa itu syarat sholat, apa itu rukun sholat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu orang yang meminta bayaran ketika menjadi imam. Nah, apabila ketika dia menjadi imam, dia meminta bayaran. Misalkan ketika dia ingin mengimami orang-orang sholat berjamaah, dia bilang kepada jemaahnya, saya ingin dibayar sekian-sekian atau 50.000. Nah, maka kita tidak sah mengikuti imam tersebut karena imamnya meminta bayaran kepada kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu orang yang murtad. Nah, orang yang murtad itu ialah orang yang keluar dari agama Islam. Maka jelas kita tidak boleh mengikuti dia sebagai imam. Nah, itu tadi makmum yang tidak sah mengikuti imam apabila imamnya sebagai kriteria di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, sikap makmum ketika sholat berjamaah. Nah, ketika kita sholat berjamaah, ada sikap-sikap, ada eh, hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita mengerjakan sholat berjamaah. Nah, sebagai makmum, maka kita harus yang pertama, makmum harus mengikuti imam. Nah, jadi makmum harus mengikuti imam. Ketika imam ruku, maka makmum ruku. Ketika imam sujud, maka makmum sujud pula. Nah, tidak boleh kita tidak mengikuti imam. Apabila kita tidak mengikuti imam, maka sholat berjamaah kita tidak sah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu makmum dan imam harus berada di satu tempat. Nah, jadi kita harus berada di satu tempat dengan imam, antara makmum dan imam. Misalkan imam berada di masjid atau di aula MI Darussalam, maka makmumnya juga harus ada di MI Darussalam. Tidak boleh imam di MI Darussalam dan makmumnya di MTS Darussalam, maka tidak boleh berbeda tempatnya, maka dia harus di satu tempat. Nah, yang ketiga yaitu makmum berniat mengikuti imam. Nah, jadi makmum harus berniat mengikuti imam. Aku niat sholat maghrib atau sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita harus mengikut imam sebagai makmum. Yang keempat yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam. Seperti yang pertama tadi, jadi makmum harus mengikuti imam. Baik itu dari awal, mulai dari takbir sampai salam. Selanjutnya yaitu makmum harus berdiri di belakang imam. Nah, jadi seorang makmum tidak boleh berada di depan imam. Jadi seorang makmum harus di belakang imam karena dia
seorang makmum, maka tidak ada makmum yang di depan imam. Jadi imam di depan dan makmum yang di belakang. Selanjutnya yaitu jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Nah, jadi seorang laki-laki tidak boleh bermakmum dengan seorang perempuan. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki kecuali dan kecuali sebaliknya, seorang laki-laki baru boleh mengimami perempuan. Nah, itu tadi sikap makmum ketika sholat berjamaah. Nah, selanjutnya, yang keempat, cara memberitahukan imam yang lupa atau salah dalam sholat. Nah, jadi ada caranya ketika kita mengetahui bahwa imam tersebut salah ataupun lupa, baik itu lupa rakaat atau lupa bacaan. Nah, kita sebagai makmum bisa menegurnya. Nah, untuk laki-laki, untuk jamaah laki-laki, cara menegur imam atau memberitahukan imam ketika imam salah ataupun lupa dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah. Nah, ketika kita mendengar imam salah atau lupa dalam membaca ayat ataupun lupa sujud di antara lupa duduk di antara dua sujud, maka kita sebagai laki-laki atau jamaah laki-laki atau makmum laki-laki mengucapkan subhanallah, kita memberitahukan kepada imam bahwa imam lupa ataupun salah. Nah, untuk yang perempuan, kita caranya yaitu dengan menepukkan tangannya atau bertepuk tangan satu kali tepukan saja, tidak perlu berkali-kali. Nah, itu caranya untuk yang perempuan. Itu cara daripada memberitahukan imam yang lupa ataupun salah dalam sholat. Selanjutnya, yang terakhir yaitu keutamaan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini banyak sekali keutamaannya. Nah, ada beberapa di bawah ini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu memperkukuh tali persaudaraan. Maksudnya di sini dengan kita sholat berjamaah, maka kita bersilaturahim, kita bertemu teman-teman, kita bertemu saudara, maka kita akan lebih erat lagi hubungan kita antar sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu menghargai waktu. Nah, dengan adanya sholat berjamaah, pasti kita menghargai waktu. Kenapa? Karena kita harus sholat tepat waktu. Dengan adanya sholat berjamaah, maka kita harus sholat tepat waktu. Ini mengajarkan kita juga terhadap kedisiplinan waktu. Nah, jadi itu hikmahnya atau keutamaan sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu bentuk keimanan seseorang kepada Allah. Jadi dengan adanya sholat berjamaah itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut mencintai atau sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memakmurkan masjid dan musola. Dengan adanya kita salat berjamaah, maka kita secara tidak langsung memakmurkan masjid atau meramaikan masjid ataupun musola. Nah, yang terakhir yaitu orang yang salat berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, jadi orang yang sholat berjamaah itu lebih tinggi 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Nah, itu tadi daripada keutamaan sholat berjamaah. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.